Allah alam. Dia bilang bisa ngobrol sama Rasulullah setiap harinya. Di channel aneh bilang di sini kafir. Iya, akidah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya ketemu seorang bintang tamu yang nggak sembarangan, teman-teman. Sampai saya harus datang ke sini. Dan teman-teman semua harus nonton ini dan harus share ini. Kenapa harus ditonton, harus di-share? Karena banyak informasi-informasi yang harus diluruskan. Terutama bukan tentang bangsa manusia, biasa membahas manusia. Kita hari ini bahas bangsa jin. Dan hari ini teman-teman kalau ngelihat di samping saya, jangan merinding ya, jangan muntah ya. Kalau antum merinding muntah, berarti antum ada problem. Ya, beliau adalah Ustadz Sahal. Semua mungkin sudah kenal. Kalau ingat beliau, ingatnya Ruqyah. Ya, bangsa jin gemeter ngelihat beliau ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ustadz Sahal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tijaratun lan tabur. Betul, Ustaz. Masya Allah, lan tabur, tidak akan pernah merugi. Betul, Ya. Subscribe, jangan lupa teman-teman, karena informasi tentang beliau dan semua kegiatan beliau ada di sana. Ya, dan di subscribe, di share juga ke teman-teman yang lain supaya banyak yang lebih tahu dan banyak yang terus belajar. Ustadz, menarik nih Ustadz. Saya sebenarnya tentang Ruqyah, mungkin sekarang orang Indonesia sudah mulai biasa. Betul. Banyak yang sudah mulai tahu, tapi banyak juga yang nggak tahu. Seakan-akan sebenarnya Ruqyah itu dukun. Betul, Ustaz. Cuma kedok Quran aja. Betul. Bedain antara Ruqyah dengan dukun gimana, Ustaz? Ini menarik sekali Ustaz Fatih. Alhamdulillah. Ini saya gemeter sama beliau. Wah, berarti saya ilmunya Raja Jin. Azim juga sama beliau, Masya Allah. Masya Allah. Dia terkait Ruqyah, yang kita bisa bedakan Ruqyah itu dengan dukun. Pertama, kita lihat di dalam bahasa Arab. Ruqyah itu arti kata bahasa adalah ar-ruqa. Ar-ruqa ini artinya jampi, mantra yang dibaca dan ditiupkan. Jadi kalau orang tahu Ruqyah, ya orang identik nggak hanya Ruqyah, tapi ada dukun juga. Kenapa? Karena mereka juga dukun-dukun mengatakan saya melakukan Ruqyah. Itu kan? Karena jampi mantra yang dibaca dan ditiupkan. Nah, menariknya adalah kenapa banyak orang-orang kita terjebak dengan Ruqyah yang ternyata dia mendatangi dukun. Perlu Ustadz Fatih Karim ketahui dan teman-teman semua, bahwasanya pertama, kalau kita mau tahu zaman now ini, orang-orang kalau ditanya pernah datang ke dukun, mereka jawab nggak pernah. Kenapa, Ustaz? Karena yang mereka datengin Ustadz, yang mereka datengin Kiai, boleh dikatakan Pak Haji juga yang mereka datengin. Tapi kenapa mereka nggak tahu kalau itu dukun? Karena dukun zaman now, mereka berpenampilan lebih Ustadz daripada Ustadz. Masya Allah. Aneh kasih contoh satu, kalau kita mau tahu, ciri-ciri dukun itu yang pertama, kalau kita datang kepada dia, berobat kepada dia, pertanyaan yang pertama kali yang akan ditanyakan adalah siapa nama ibu kamu? Tuh, awas tuh ciri-ciri pertama tuh. Siapa nama ibu kamu? Padahal apa hubungannya? Apa hubungannya? Di dalam Islam, jalur penisbatan. Nisbat ayah. Ayah. Kenapa yang ditanya ibu? Berarti ada pelanggaran syariah di sini. Satu tuh, dengerin. Contoh saat Afwan, antum datang ke bank, ke asuransi, perbankan, ente minta formulir nih. Ya, ditanya ibu tuh. Ditanya ibu, kenapa? Ternyata kita temukan ada pelanggaran syar'i di dalam bank. Iya, saya baru nggak ya? Ternyata ada riba di dalamnya. Iya. Jadi hal itu sepele sebenarnya bagi kita. Kenapa kok dukun nanya ibu? Karena nggak sesuai dengan syar'i. Kalau dia sesuai syar'i pasti nanya ayah. Dan nggak perlu ditanya juga, ngapain? Mungkin mau jadi wali kan nggak bisa juga. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, umumnya dukun kalau kita datang ke dia, dia biasanya minta benda-benda yang pernah kita pakai. Nah, tuh. Minta pakaian dalamnya, minta kuku, minta sisir, apapun. Kenapa? Karena yang perlu kita tahu bahwasanya, menurut Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang ulama dari Mesir mengatakan, bahwasanya jin, dia sama kayak anjing, punya penciuman yang tajam. Makanya orang-orang yang datang ke dukun, dia lebih banyak minta benda-benda yang pernah dipakai. Ini sebagai jejak agar jin tahu siapa yang akan jadi targetnya. Kayak gitu. Jadi connect-nya di situ. Jadi dari sini aja kita udah bisa nilai, Zat. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Ketiga misalkan kita datang ke dia, biasanya dia memberikan benda-benda
yang benda ini adalah untuk perlindungannya kepada selain Allah. Misalkan umumnya kita lihat banyak orang-orang naruh di tempel-tempel tulisan-tulisan Arab, tulisan bahkan Quran ditempel di pintu. Saya katakan, dan saya sering katakan bahwa saya walaupun tuh Quran penuh di tembok rumahnya, ini nggak membuat syaitan takut, kecuali dibaca. Maka aneh sering kalau lagi ngisi kajian, aneh sering bilang sama jamaah, saya sering punya minyak wangi. Ini minyak wangi yang saya punya ini, silakan jamaah bawa. Ini minyak wangi saya ajaib, Ustaz. Kenapa? Karena kalau minyak wangi yang saya bawa ini, yang saya punya, saya kasih ke ente bawa ke restoran mahal terkenal dimanapun Jakarta, megang botol minyak wangi aneh, duduk di restoran itu nggak bayar. Kenapa? Karena cuma duduk doang. Kecuali bayar, kecuali makan minum, baru bayar. Nah, makanya orang-orang kita banyak kejebaknya di situ, Ustaz. Dia karena yang didatengin kiai, ustadz, dikasih bekal, terus pegangan nih. Nah, ini kan bukti di mana dia tanpa disadari ada keyakinan dia berlindung kepada selain Allah. Dan dia meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah. Makanya ketika kita fahami la ilaha illallah, nggak ada kekuatan, kesaktian, kehebatan. Nah, akhirnya Ustaz, ketika antum ngerukyah, saya ngerukyah, dibilang dukun. Nah, makanya padahal bukan, dan ini yang syar'i. Betul. Tapi malah dukun juga begitu gitu. Iya, makanya yang membedakan adalah rukyah syar'i ya. Ini adalah yang dibaca bagaimana doa-doanya dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ini perbedaan banget. Dan nggak bisik-bisik ya, Ustaz ya. Nggak bisik-bisik. Dijelaskan, dizaharkan, jelas gitu ya. Kan kadang-kadang dia biasanya depannya kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Kenceng. Pas berikutnya mungkin dia lagi ngunyah waci kayaknya. Nah, terus antum kok awalnya ngerukyah tuh gimana, Ustaz? Sampai di TV nasional terkenal, kemudian juga banyak teman-teman artis juga dirukyah sama antum. Nah, awalnya kenapa kok milih rukyah? Itu kan berhadapan dengan bangsa jin. Orang bangsa Indonesia aja masih banyak. Awal mula kenal rukyah di tahun 2004 akhir. 2004. Kemudian dari 2005 Ana pernah melakukan, karena Ana pernah membaca hadis sahih mulia yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, di situ awalnya Anda terjun di dalam dunia tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Awal mula Anda dulu bekam juga. Bahkan di 2005 Anda pernah talaki langsung dengan Syekh Musa Al-Nasr, ulama Yordan yang belum lama meninggal dunia. Terus akhirnya Anda mempelajari lebih dalam tentang rukyah. Karena di situ ada manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Dan juga ketika kita rukyah, yang kita baca Al-Qur'anul Karim. Apalagi ketika kita baca Quran, selain bisa memberikan manfaat kepada orang lain, yang kedua, pahala juga buat kita yang membaca, yang mendengarkan. Itu, makanya Anda milih itu. Terus kok berhadapannya kan dengan jin, nggak ngeri? Enggak. Nah, itu. Makanya kita tekankan di sini adalah nilai-nilai tauhid. Makanya terpenting di sini kita lebih mengedepankan dakwah tauhid. Jadi kalau orang sudah selamat akan dakwah tauhid, sudah faham akan dakwah tauhid, apa itu makna tauhid la ilaha illallah, sehingga dia sudah mulai mengetahui mana yang harus ditakuti, mana yang harus diikuti. Betul. Kayak gitu. Jadi, mana yang harus dia berloyalitas, mana yang dia harus berlepas diri. Jadi keinginan antum ingin bermanfaat, kemudian antum juga mengetahui bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang terjebak kepada urusan syirik. Betul, itu fatal, betul, ya. Yang ketiga adalah antum tuh ingin sekali kemudian membantu mereka. Betul, ya. Masya Allah. Makanya dari sekarang 2004, ini kan 2004 berarti 16 tahun. Sekarang ini kan kita banyak melihat orang-orang mengalami krisis akidah. Ya. Krisis akidah. Contoh di YouTube terakhir aneh ngebongkar tentang Ningsih Tinampi. Nah, tuh. Ningsih nonton? Aneh berharap Ningsih nonton. Ningsih nonton. Karena waktu di channel aneh dia juga nonton kayaknya. Juga. Karena Ningsih Tinampi dengan tegas bilang memanggil malaikat. Dia bilang manggilnya pakai apa? Allah alam. Dia bilang bisa ngobrol sama Rasulullah setiap harinya. Di channel aneh bilang Ningsih ini kafir. Iya, akidah itu, Ustaz. Akidah. Jadi kalau udah bicara akidah udah jelas. Gak pakai abu-abu. Oh iya ya, dimaklumin. Enggak. Kayak gitu.
Terus siapa lagi yang sekarang lagi ngetop tuh? Itu banyak orang-orang yang tanpa disadari yang dia kejebak ke dalam kesyirikan ketika dia berloyalitas kepada jin, keterlibatan langsung kepada jin. Contoh gini, Sat. Ente tahu Indigo kan? Iya. Indigo, Indira, Indihome Indi semua dah. Orang yang nggak paham Indigo, dia anggap Indigo ini kelebihan. Iya, katanya begitu. Orang yang nggak paham Indigo, dia anggap Indigo ini adalah sebuah rahmat, sebuah mukjizat yang Allah berikan. Padahal ketika dia paham apa itu Indigo, Indigo ini adalah penyakit yang dia alami. Nah, orang banyakan berharap dia bisa Indigo. Kenapa? Karena Indigo itu bisa tahu masa depan. Betul. Dia bisa begini, bisa begini. Akhirnya dimanfaatkan. Nah, di sini adalah sumber kesyirikan yang dia tanpa sadar. Dan seringkali kata orang lain tuh kebetulan benar, Sat. Contoh gini, pas jalan ya, jangan lewat situ, nanti daerah situ tuh macet. Dia nggak lihat GPS nih. Bener macet. Iya. Terus kemudian ini yang datang nih ke rumah mah, katanya. Iya, ini mau ngutang nih mah. Datang beneran ngutang. Akhirnya jadi keyakinan nih anak ada kelebihan. Betul. Akhirnya anak ini disucikan. Betul. Terus, makanya Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, Rasulullah ada yang bisa begini. Jawaban Rasulullah apa, Sat? Tilkal kalimatul haq. Kalimat yang disampaikan ini benar adanya. Kenapa? Karena dia banyak mencuri berita-berita dari langit. Sehingga masuk ke telinga orang-orang Indigo, masuk ke telinga dukun, sehingga yang disampaikan ini ada 100 kebohongan juga yang disampaikan di balik itu. Kayak gitu. Makanya orang-orang awam, kenapa mereka disebut orang pintar, Sat? Karena orang bodoh yang datang kepada dia. Karena ada yang pintar dan bodoh gitu ya. Kayak gitu. Orang pintar gitu ya. Masya Allah. Nah, sekarang yang menarik nih, saya pingin 16 tahun loh teman-teman. Oke. Nggak main-main, bukan 1, 2 tahun, bukan 10 tahun. 16 tahun. Hampir 2 dasawarsa. Sat. Iya, Sat. Pengalaman antum, Sat. Ngerukiah orang. Ngerukiah jalan. Ngerukiah kawasan. Coba, Sat, cerita, sharing sama teman-teman yang serem-serem, yang pernah antum alami, yang kayaknya nggak banyak logik gitu. Kita angkat yang orang-orang hafal Quran gimana, Sat? Kayaknya nggak mungkin lah, Sat. Masa orang hafal Quran kena? Iya, makanya orang anggap begitu. Nggak mungkin. Orang kalau hafal Quran, Sat. Jin dibacain Quran kan panas. Mana mungkin jin ganggu orang penghafal Quran. Sama kayak kita lihat orang-orang yang melakukan maksiat. Iya. Dia asik dengan dosanya, dia asik dengan maksiatnya. Kan orang akan bilang, loh dia kok nggak diganggu sama jin? Iya. Kita dengan mudah jawab, loh kan perbuatan jin lagi dilakukan sama dia. Perbuatan setan lagi dilakukan. Makanya ketika dia sudah mulai keluar dari zona itu, ketika dia dulu dianggap haram jadah, sekarang dia di atas sejadah, jin bilang, aduh mubin, musuh yang nyata bagi gue. Makanya ketika orang-orang terjun di dalam penghafal Quran, itu kan dia ada peperangan yang sangat luar biasa. Karena itu tadi, dia sudah menyatakan dirinya berperang dan siap menjadi musuhnya bagi mereka yang beriman kepada Allah. Makanya Anda pernah ketika ente tanya pengalaman yang paling mengerikan, Anda ada pengalaman, ada seorang kiai. Ya. Ini kiai ini Masya Allah, Zat. 2013 Anda pernah ketemu seorang kiai ini. Kiai ini punya pesantren yang dia di pesantren tersebut muridnya bisa hafal Quran 30 juz tanpa harus menghafal Quran. Wah, ente mau, Zat? Wah. Nggak logik dong. Orang itu pemutkinan bisa setahun lebih. Betul. Ini nggak usah ngafal. Nggak usah ngafal. Tapi hafal. Bisa keren tuh. Hafal tanpa menghafal. Itu mau nggak? Caranya boleh tuh kiainya tadi. Kiainya luar biasa. Jadi cukup cukup bener, Sat. Anda datengin di tahun 2013. Di daerah mana? Ada di daerah Jawa. Jadi cukup memberikan minuman yang kiai ini kasih, orang minum dalam 7 hari hafal Quran. 30 juz. 30 juz. Dan Anda pernah uji santri-santri yang hafal Quran itu, dan Anda sambil lihat, Anda tes hafalannya, subhanallah, gak ada yang hilang sedikit pun. Ya Allah. Dia baca terus. Akhirnya Anda tanya sama kiainya, Pak Kiai, mohon izin, Pak Kiai bisa begini gimana caranya? Ini orang kita banyak kejebak di sini. Kiainya jawab, saya rutin qiyamul lail. Masya Allah. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Bagus dong. Saya sering tahajud di setiap malam, zikir. Saya sering melakukan amalan-amalan sunnah.
Salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Tapi di suatu malam, di saat saya qiyamul lail, kemudian saya berdoa, ada di hadapan saya, mengucapkan salam di hadapan saya, dia mengaku saya ini malaikat Jibril alaihissalam. Maksudnya datang? Datang berhadapan. Saya ini Jibril alaihissalam yang Allah utus dari langit. Anda tahu, Allah titipkan Quran bersama saya. Bahkan disampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Allah titipkan ini. Allah bangga dengan Anda. Di saat orang-orang lain tidur dengan lelapnya, tapi Anda bangun mengetuk pintu langit di saat bersujud pada Allah. Allah kagum dengan Anda. Allah titipkan Quran ini untuk Anda. Kalau Anda mau, izinkan saya untuk meniup ubun-ubun Anda. Kemudian kiai ini ditiup ubun-ubunnya yang mengaku malaikat Jibril. Tiup 3 kali. Subhanallah. Ketika ditiup 3 kali, pindah hafalan. Akhirnya kiainya disuruh memberikan minuman ke santrinya. Yang santrinya subhanallah minum air itu dalam 7 hari nggak perlu menghafal, dia bisa hafal Quran 30 juz. Allah. Santrinya percaya, kiai-kiai di sana percaya, para ustadznya percaya. Percaya karena kiai bertemu malaikat Jibril. Tapi subhanallah ketika anak tabayun, anak datang langsung. Pertanyaannya cuma 1 tapi anak ulang 3 kali. Anak cuma nanya, Pak Kiai, sadar nggak kalau Pak Kiai ini beriman kepada Allah? Aneh cuma nanya, sadar nggak lu beriman? Kenapa pertanyaan ini sadar? Karena kalau kita sadar beriman, mustahil. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib nggak pernah ditemukan dalam sejarah. Riwayat sahih tentang bertemu dengan dengan malaikat Jibril secara langsung. Hebat betul Pak turun. Kiai ini. Nggak ada. Pak Kiai siapa? Saya gitu. Pak Kiai ini siapa? Dijamin surga juga enggak. Kaget ya. Kalau diizinkan boleh nggak saya tiup ubun-ubunnya? Karena malaikat Jibril ini niup ubun-ubunnya. Ketika Anda tiup ubun-ubunnya, muntah. Akhirnya santri yang hafal Quran, Anda izin minta air. Yang air ini Anda bacakan ayat-ayat Quran, Anda niatkan ruqyah, kemudian santri ini minum air tersebut. Subhanallah, ketika dites hafalannya, nggak ada satupun yang dihafal. Sampai begitu, Zat. Tipu daya jin sampai begitu. Gitu. Hebat itu ya? Iya. Kenapa? Boleh jadi mereka menahan panas yang sangat luar biasa, supaya nggak kepanasan ketika dibacain Quran. Karena di dalam surah Fussilat ayat 26 Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an." Ketika orang-orang kafir, jin-jin kafir dibacakan Quran, mereka cuma mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi, dan mereka akan senantiasa membuat hiruk pikuk di dalamnya. La'allakum taghlibun, agar kita dapat mengalahkan mereka. Jadi memang luar biasa, tipu dayanya luar biasa. Kayak gitu. Banyak kasus-kasus yang Anda temuin, banyak sekali. Bahkan juga tamu-tamu yang dari luar, dari Tanzania, dari Tunisia, dari bahkan Jerman. Pernah ada saat di Ruqyah, orang Indonesia, tapi bahasa Arabnya bagus. Masya Allah, betul sekali. Iya kan? Ada lagi bahasa Inggrisnya. Betul. Bahasa Belanda, ketika di Ruqyah dia pakai bahasa Belanda. Karena dulu saya sama sahabat saya saat ngeruqyah, awalnya ada orang nggak percaya, dokter spesialis, saraf. Dia bilang apa? Itu ada saraf kejepitnya Ustaz katanya. Saya bilang ayo, begitu di Ruqyah Ustaz, orang Sunda keluar bahasa Jawa halus. Betul. Halus banget pertanyaannya, itu kejepit sebelah mana bisa bahasa Jawa? Coba. Tapi gimana secara logikanya mereka belajar bahasa itu ya? Karena mereka ini diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang 2000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan, mereka lebih dulu diciptakan. Jadi mereka juga memang punya kemampuan. Karena yang kedua, jin juga nggak punya batas waktu dan ruang. Maka sekejap dia bisa terbang ke Mekah. Ya gitu. Ya, makanya banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan ini di luar logika manusia. Saya pernah dengar dari antum kayaknya. Ada yang tiba-tiba perempuan hamil, keluar anak tapi nggak ada pernikahan. Betul. Itu gimana sih? Oke, banyak yang pengen denger nih. Ada seorang wanita, dia akhwat. Iya, wanita akhwat. Iya, akhwat. Akhwat lebih ke arah yang dia udah paham ya. Iyalah. Ini akhwat soleha. Karena datang ke ana dalam kondisi dia berpenampilan niqab tapi full. Iya. Matanya nggak kelihatan.
Saking menjaganya. Saking menjaganya. Akhwat ini belum menikah. Akhwat ini belum menikah. Dia pengajar di salah satu pesantren berbahasa Arab. Karena banyak dosen-dosen syekh-syekhnya dari Yaman dan lain-lainnya. Bahasa Arabnya juga fusha, masya Allah. Akhwat ini punya keluhannya unik, Sat. Kenapa? Jadi ceritanya ketika dia belum datang ke rumah, dia selesai ngajar di waktu siang, ngajar di pesantren, dia istirahat, dia memilih istirahat di rumah. Hari itu dia heran kenapa pengen istirahat di rumah. Biasanya kan disiapin tempat, karena pengajar, ustazah. Ketika dia di rumah, siang hari dia tidur dengan deep sleep-nya, bangun di bangunan sama ibunya, dia dibangunin. Dibangunin, dia bangun. Selesai dia bangun, dia heran, perutnya gendut. Padahal dia belum menikah. Allahu Akbar. Dia kaget, kok perutnya gendut. Ibunya panik. Kenapa, Nak? Enggak tahu nih, perut aku gendut, mah. Nangis. Pastilah, dibangun-bangun kita perutnya gendut, nangis. Ada apa? Panik, keesokannya dia datang ke rumah sakit di USG. Ternyata usia kandungan udah 7 bulan jalan. Lah, proses hamilnya gimana? Makanya. Kalau dia udah nikah, kemudian hamil, Anda bisa bilang berarti suaminya tega menghamili istri sendiri. Kalau dia udah nikah. Kalau dia belum nikah, kita bingung nyalain siapa. Nggak, dan langsung 7 bulan gitu loh? Langsung 7 bulan, makanya. Anda juga nggak ngerti. Terus? Bahkan Anda ceritakan ke teman-teman peruqyah, mereka nggak ngalamin ini. Akhirnya, ketika itu, yaudah, memutuskan untuk datang ruqyah ke Ana minta mereka ruqyahnya direkam. Khawatir ada sesuatu yang disampaikan. Subhanallah, benar. Jin dalam tubuhnya berteriak. Ana tanya, "Hei jin, kenapa kamu di dalam tubuh ini?" Saya suka sama wanita ini. Kemudian saya sengaja mengambil, mohon maaf, sperma dari temennya lelaki, seorang ustadz, dan dimasukkan ke dalam tubuh ini. Allahu Akbar. Jadi diambil sperma orang lain, ustadz, dimasukkan ke dalam rahimnya? Iya. Tapi kan ya logika nih ya, logika. Ilmu pengetahuan. Kalau itu kan sperma harus masuk ya, ada spermanya gitu loh. Ya kalau ilmu pengetahuannya sih cloning, model cloning kan. Ya kan sperma diambil. Bisa masuk. Dari mana? Itu dia yang kita bingung. Itu dia yang kita nggak ngerti. Tapi subhanallah ketika disebut nama seorang ustadz, akhirnya karena bukti rekaman itu, Ana izin ketemu ustadz itu, Ustadz mau nggak berkenan nggak nikah ini akhwat? Karena nama antum yang disebut dan lain-lain. Ketika nama itu disebut, subhanallah orang ini mau, iya oke, bismillah. Tapi jangan disentuh saat sampai dia melahirkan. Benar, nggak disentuh. Ketika dia melahirkan, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah anak ini dites DNA sama dengan lelaki yang dia nikah. Ya Rob. Makanya Ana sering bilang. Jadi tanpa persetubuhan, tapi DNA-nya sama. Iya. Gimana Ustaz? Bingung kan? Bingung, Ana juga bingung. Kalau itu menimpa kita gitu loh, Ustaz. Dan bukan nggak mungkin juga bisa dibuat laki-laki hamil juga. Bisa. Ada laki-laki kanker payudara. Tuh, kan? Laki. Tapi dia penyakitnya kanker payudara. Ketika kita ruqyah ada jin yang bersemayam. Gitu. Ada lelaki dia LGBT yang tanpa disadari, ternyata ada DNA-nya yang dimainin sama jin. LGBT kan laki gelap bini terang. Masya Allah. Ya Rob. Itu pengalaman yang kedua. Banyak Zat, banyak sekali Zat pengalaman. Diajak berantem pernah Zat sama jin? Oh banyak. Aneh. Itu kalau diajak berantem enaknya diladenin atau jangan? Aneh gini Zat. Kalau diajak berantem, kebanyakan jin dia memancing emosi kita. Aneh kalau ketemu jin yang dia ngaku jawara, Aneh sering berpantun sama dia. Karena ketika dipantunin dia langsung medon tuh umumnya. Iya, Aneh bilang, bang, ke Mampang, ke Sempora, celana batik, celana loreng. Gue lihat emang tampang lu tampang jawara, padahal lu plastik nasi goreng. Akhirnya dia kan dia nggak berkutik tuh. Makanya gitu. Aneh kalau sering ketika Aneh ruqyah dia ngajakin berantem, kita tiba wis mau kemana lu? Jadi kita nggak mukul balik, kita cuma nimpalin doang. Mau kemana lu? Ayo, kayak gitu. Dan Aneh pernah khutbah Idul Adha di Depok, Aneh lagi di atas mimbar, terus Aneh didatengin orang, dia ngamuk-ngamuk, ditarik dari mimbar. Padahal Aneh lagi khutbah, terus lagi jadi imam ketika khutbah Jumat, jadi imam, terus ada jamaah yang sholat dari
saat terakhir dia lari ke depan, mukul belakangannya. Ternyata dia udah dalam kondisi kesurupan. Jadi kejadian-kejadian itu, muka aneh pernah digampar orang tiba-tiba, muka aneh pernah diludahin, dia pernah aneh naik kereta dari Lenteng Agung mau ke arah kota, nyampe Pasar Minggu, ada 3 orang akhwat yang naik di Pasar Minggu, yang 2 nggak cadar, yang 1 cadar. Nah yang cadar ini ngedeketin aneh, aneh ngeduga prasangka baik, aduh ada apa dia deketin gue. Ternyata dia angkat cadarnya, dia ngeludahin muka aneh. Ketika dia ngeludahin muka, panik di dalam kereta. Aneh lihat-lihat mantan gue bukan ya. Tapi belum dibuka kok, jangan-jangan bener mantan. Makanya pas dibuka kan kelihatan mantan bukan gue, dia ngeludahin gue. Ada apa? Akhirnya di dalam kereta tuh ada apa nih? Dia bilang, Pak, ada yang bawa plastik nggak? Akhirnya ada yang bilang plastik. Aneh disuruh temennya pegang, aneh tunjuk perutnya. Aneh bacain kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Tanpa disadari dia muntah. Ternyata akhwat ini pernah kena sihir mahabbah. Pelet cinta. Jadi dia pernah, anehnya saat pas dia muntah itu keluarnya brownies. Dia lihat kok brownies. Aduh, mereknya nggak? Kalau merek iklan dia kena loyal jadi. Kok bisa brownies sih? Dari brownies masuknya? Brownies. Hati-hati dong pas akhirnya enggak, pas aneh tanya, Afwan terakhir makan brownies kapan? 5 tahun lalu. Padahal dia tadi sebelum naik itu makan cilok atau pempek gitu dia bilang. Tapi keluarnya brownies. Ternyata ada sihir yang pernah masuk lewat makanan, yakni brownies. Banyak saat unik-unik kasus-kasus yang Anda banyak temukan. 16 tahun pengalaman Anda. Nah, sekarang teman-teman pasti pengen tahu saat gimana caranya melindungi diri kita dari gangguan yang begitu-begitu rupa saat ya, sampai sekali. Ada keluar paku lah, ada yang tiba-tiba di perutnya ada jambu lah, ada yang macam-macam Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz supaya kita terlindung terus gitu? Terlindung diri kita dari hal-hal yang begitu, jin atau sihir dan lain-lain. Rasulullah dalam hadis sahih yang mulia menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW sebelum tidurnya melakukan ruqyah mandiri. Caranya menggabungkan kedua telapak tangan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup seperti diberikan ludah. Dikit aja saat jangan banyak. Nah, kalau banyak dikit aja usap ke semua tubuh. Atau dia rutinkan baca zikir pagi dan petang. Ini pertanyaan antum menariknya gini, Zat. Kan ini perlindungan. Zikir pagi petang ruqyah mandiri. Kebanyakan orang, kan sekarang aneh banyak nemuin orang-orang yang sudah hijrah. 5 tahun ini udah hijrah. Coba cek amalan yang dulu sebelum 5 tahun pernah apa aja. Itu yang tanpa disadari, Zat. Boleh jadi jin itu emang udah ikut lama, tapi ketika dia udah hijrah, mulai ada berikan perlawanan-perlawanan. Kayak gitu. Semasa dia belum hijrah, dia nggak memberikan perlawanan. Temen gue, kata jin. Pas sudah hijrah, musuh gue. Bahkan ada yang menikah dengan bangsa jin? Ada. Antum pernah dengar nggak ada yang kasus janin hilang? Iya. Itu haknya jin. Wah, iya sering, Zat. Itu haknya jin. Kenapa aneh bilang haknya jin? Ada hamil, ada anak, positif. Iya. Tiba-tiba bayinya hilang. Di usia 7 bulan tiba-tiba hilang. Kenapa hilang? Itu positif adalah haknya jin. Kenapa? Tanpa disadari ketika dia berhubungan, itu ada jin yang menyerupai wajah suaminya. Innalillahi ya Allah. Aneh pernah ada pasien Betawi, dia cerita, "Neng, abang berangkat ya." "Iya bang, hati-hati di jalan ya bang." Pas akhirnya dia udah berangkat kerja, tiba-tiba, "Lah abang udah pulang lagi bang." "Iya Neng, yuk kita main dah." Nah, padahal bukan. Ketika dia berhubungan, jin yang menyerupai wajah suaminya, akhirnya hamil. Tanpa disadari itu haknya jin. Karena jin. Di usia 7 bulan, dia masuk kamar mandi, dia kencing, hilang. Kaget. Ternyata tanpa disadari ada haknya jin di dalamnya. Itu. Maksudnya bayinya hilang lagi? Hilang, nggak ada. Karena itu jin yang punya. Kata jin, anak gue numpang doang di elu. Itu. Jinnya iseng amat numpang? Makanya orang-orang banyak kena gangguan jin dari jin yang iseng. Gitu. Ya Allah. Jadi muazzatain ya, kemudian kulhu tadi ya. Betul. Kemudian ruqyah mandiri, kemudian yang ketiga tadi zikir pagi petang, teman-teman. Apalagi Ustaz? Katanya minum makan kurma nabi, kurma ajwa. Kurma ajwa. Betul sekali. Daun bidara? Daun bidara juga bisa.
Tapi ada jin yang nggak takut loh, Ustaz, dengan daun bidara. Mungkin dia belum kenal, Ustaz. Iya, kebanyakan jin itu pasti takut. Kayak kita manusia, Ustaz. Iya. Ada yang udah kenal Quran, ada yang belum kenal Quran. Gitu. Ada jin yang dia belum kenal Muhammad Rasulullah SAW. Padahal Quran itu bukan berlaku untuk manusia, tapi juga berlaku untuk bangsa jin. Makanya metode aneh ketika ruqyah lebih demen dakwah kepada bangsa jin. Karena bangsa jin banyak yang nggak tahu. Wallahu alam, hampir banyak ribuan bangsa jin yang ketika Nabi bimbing syahadat, hijrah ke Mekah, arahkannya hijrah ke Mekah. Kayak gitu. Makanya ya lagi-lagi unik juga kalau bicara kayak gini panjang lebar, Sat. Nah, sekarang Sat, begitu 16 tahun berlalu ini, antum punya rencana besar apa untuk umat Islam di Indonesia? Karena kan ini jumlahnya banyak. Betul. Dan banyak kesyirikan. Betul. Dan apa yang antum harus lakukan nih sekarang? Oke, makanya yang Ana lakukan sekarang, Ana kan sering memberikan ada kajian-kajian yang Ana gelar, terus lebih mengedepankan pembahasan tentang nilai-nilai tauhid. Iya. Makanya banyak orang kejebak yang tanpa disadari. Bahkan ketika bahas nawaqidul iman, yang membatalkan keimanan, ini banyak orang yang udah lepas imannya. Iya. Padahal dia muslim, saya muslim. Tapi tanpa disadari dia melakukan hal-hal yang ini melepaskan keimanan, itu juga mereka nggak sadar. Makanya terus Anda bersama teman-teman memberikan pemahaman nilai-nilai tauhid, karena lagi-lagi kita ini memang sedang mengalami krisis akidah. Makanya ketika kayak di pesantren-pesantren tahfiz Quran yang Anda ajarkan, akhirnya mereka mengajarkan juga, kan ini juga cara-cara terbaik. Berarti TLT TV aktivitasnya itu sekarang? TLT TV aktivitasnya salah satunya itu. Jadi ada kajian-kajian tauhid yang ada di dalamnya. Terus juga ada kajian-kajian tentang praktek-praktek ruqyah dari banyak macam-macam kasus. Antum ngadain ini, Ustaz, training for trainers untuk supaya mencetak para peruqyah? Dulu sering Ana adain. Dulu Ana sering adain. Saat ini belum lagi kan karena insya Allah. Ya, teman-teman semuanya ini menarik banget, dan saya pingin sekali-kali nemenin beliau nih. Boleh. Ngeruqyah dan diupload di sini. Boleh. Ya, Ustaz ya. Kayaknya seru juga, Ustaz. Oke, Di-upload. Nah, jika perlu nanti saya datangin tempat-tempat yang antum kira horor nih. Soalnya gini, Ustaz, saya tuh kesel banget sama teman-teman yang sok tahu tentang dunia jin. Datang ke stasiun kereta api, datang ke gedung-gedung tua. Akhirnya apa? Menyembah selain Allah di tempat itu. Nah, kayaknya sekali-kali kita tantangin saat di situ. Boleh. Atau seru juga, Sat, kalau kita ke Pelabuhan Ratu kali, Sat. Boleh. Saya juga gemes pengen ketemu. Ini ada pertanyaan, Sat. Ini ente ngomong Pelabuhan Ratu. Nah, itu, Sat. Ente ngomong Pelabuhan Ratu, ada yang nanya. Nah. Ada yang nanya, Sat, bagaimana hukumnya makan Nyi Roro Kidul? Nah, itu. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya semua makanan dari laut kan halal. Termasuk dia. Udah pernah, Sat? Apa? Tuh. Pelabuhan Ratu Ane pernah dulu tahun 2011 Ane naik Vespa. Vespa Ane warna hijau. Ya. Ane nggak boleh masuk. Karena kan mereka nggak mau yang berbau hijau. Oh, kan Nyi Roro Kidul pakaiannya hijau. Ini antum pakai hijau nih, jangan-jangan juga. Iya, makanya. Nyi Roro Kidul kan. Jadi nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Karena bajunya hijau. Dijegat sama orang-orang sana, Bang, tolong jangan masuk. Ini hijau. Emang kenapa? Enggak. Akhirnya Ane ruqyah di situ. Gitu. Boleh, menarik kalau antum mau, kita datengin hotel yang seru tuh. Tapi kalau mau kita ajak yang memang di Indigo, Sat. Nah, kita ruqyah di situ. Nah, seru tuh, kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Boleh, insyaallah. Iya. Kita atur waktu. Ini seru, Sat. Kita kupas. Iya. Kan kebanyakan yang banyak mengupas tuntas tuh paranormal. Nah, itu, Sat. Dalam sisi kesyirikan. Ya, saya sebutin program-program yang aduh gitu ya. Kayak Roy Kinosi tuh dia mengaku dia tahu masa depan. Nah, tapi dia kejebak dengan apa yang disampaikan. Dia bilang akan ada bandar narkoba yang ketangkep. Nggak lama dia yang ketangkep. Ya, dia kan kejebak. Itu. Teman-teman, seru ya. Insyaallah dilanjutin. Ini perkenalan pertama. Jangan lupa subscribe dulu ya TLT TV. Karena di sana nanti akan banyak program-program sinergi antara Cinta Quran TV dengan TLT TV. Dan antum share dan follow Instagram antum, Sat, apa, Sat? TLT.tv. Nah, TLT.tv ya. Insyaallah akan banyak program. Satu lagi, saya nggak mau di ruangan. Saya pinginnya jalan-jalan sama beliau ke gedung-gedung tua, ke mungkin tempat-tempat yang antum bilang angker gitu ya.
Dan kita coba di situ, Sat. Mana, Sat? Yang lagi viral sekarang di gedung mantan PKI itu. Oh, di daerah Jakarta Pusat kalau nggak salah. Salemba. Salemba, iya. Kalau untuk mau, kita Mau uji. ikut nggak? Kalau kita uji coba di situ, kita Ya. undang yang indigo, bener nggak serem? Karena tempat itu nggak ada berani yang make. Iya. Kan bagus juga kita pakai buat kegiatan dakwah di situ. gedung 4 dakwah lantai. aja udah. Masya Allah. Kalau mau berani terima tantangan, siapa yang benar-benar mau coba? Nah, seru nih. Bismillah. Sat, pasti rame, Sat. Kita Masalahnya coba. sekarang lagi tren yang begini-begini. Betul, dan Sat. ngelurusin anak-anak muda, Sat. Betul. Cerita-cerita Kita luluskan hantu. secara akidah yang benar. Saya, Sat, dari masa kuliah, ada radio swasta di Bandung. Itu kita ngumpul satu kosan di kamar, matiin lampu, hanya dengar cerita-cerita hantu begini. Enggak. Dan akhirnya nggak pada berani ke toilet, Sat. Iya. Mohon maaf ya, ada yang pakai botol minuman mineral, ada karena ketakutan ke toilet. Tapi seru dengerin begituan. Tapi takut deh. Takut. Teman-teman semuanya, ya, terus belajar dan belajar, terutama belajar tentang akidah, tentang tauhid, karena itu adalah dasar kekuatan kita yang paling utama. Oke. Dan itu yang Rasul fokuskan selama 13 tahun di Mekah. Betul sekali. Tauhid yang sempurna. Teman-teman semuanya, dan hari ini kita sangat-sangat dapat manfaat banyak tentang pelurusan makna-makna ruqyah, makna tentang jin dan yang lainnya. Jangan lupa TLT TV-nya di-subscribe dan di-follow ya. Dan hari ini Ustaz Sahal antum lebih kenal bagi yang belum ya, dan melalui kanal ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin insyaallah. Ustaz Sahal, jazakallah khairan. Jazakallah Kita ketemu khairan. di lain waktu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.